Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso, channel yang berisi konten tips dan hiburan. Oke teman-teman, pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya, bagaimana cara mengatasi bunyi ngeses pada tabung gas atau pada regulator yang disebabkan adanya kebocoran dengan memanfaatkan seal tip, atau orang ada yang bilang ini TBA, atau lebih jelasnya ini sering digunakan teman-teman kalau kita ingin merapatkan keran di kamar mandi. Seperti ini, pasti teman-teman tahulah barang seperti ini bisa didapatkan atau bisa dibeli di toko-toko besi di sekitar Anda. Oke, kemudian yang kedua teman-teman, saya juga ingin berbagi pengalaman bagaimana cara membersihkan gotri di sini, di dalam regulator. Ini kalau kita tuyangkan, ini berbunyi. Ini gotri ini sangat penting sekali gunanya bagi keamanan regulator Anda. Karena dengan gotri inilah kemudian kebakaran, kebocoran gas yang bisa mengakibatkan kebocoran, tabung meledak itu bisa dihindari. Ini adalah pengamanan regulator yang cukup penting. Oleh karena itu, teman-teman, ini nanti saya berikan tips ya bagaimana cara membuka ini, tutup di sini, kemudian kita bersihkan secara rutin ya. Saya biasanya membersihkan regulator ini 2 atau 3 minggu sekali. Kenapa mesti dibersihkan teman-teman? Karena gas di dalam tabung ini kadang-kadang membawa kotoran, entah itu bagian dalam tabungnya yang korosi, entah itu debu, nah untuk apapun ya, ini masuk di saluran sini yang menyebabkan gotri ini kotor, kemudian gotri tidak berfungsi sebagai mana mestinya sehingga otomatisnya terganggu. Nah ini perlu penting sekali kita bersihkan, dan sebenarnya perawatan regulator itu masih banyak lagi ya kita buka di sini, tapi teman-teman saya ingin memberikan yang simpel-simpel saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat umum, sehingga saya tidak ingin teman-teman menjadi ahli kompor gas ya. Tentu saja tidak semua orang ingin menjadi ahli, tapi kita tahu bagaimana mengatasi hal-hal yang sifatnya elementer, sifatnya kebutuhan sehari-hari. Oke, ikuti saja videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi akan saya tunjukkan ya bagaimana kalau kita memasang tabung gas baru atau kita pergantian tabung gas ya. Biasanya akan muncul masalah seperti ini. Nah, ini suara bocor ya. Ini kebocoran di regulator yang disertai bau menyengat dari gas yang bocor. Oke, pertama-tama teman-teman kita lepaskan dulu ya, kemudian kita akan cek ya ini. Jadi kalau timbul suara kebocoran tadi disertai baunya menyengat, yaitu tanda ada kebocoran, maka jangan diteruskan teman-teman, kita harus atasi dulu. Pertama kali saya sarankan Anda bisa mengganti seal ini, itu lebih baik Anda ganti seal yang baru, yang lebih tebal itu ya, yang ini lebih baik diganti. Tapi kalau Anda tidak punya serep atau tidak punya cadangan, ini bisa diatasi dengan cara kita lilitkan seal tip seperti ini. Ini seal tipnya merek Honda ya, profesional seal tip. Nah ini seperti ini teman-teman, lalu kita lilitkan di bagian luar sini. Ini di bagian luar sini kita lilitkan melingkar ya, melingkar. Kita melingkar begini dengan ketebalan ya dikira-kira saja, nanti sampai tidak bocor. Kalau terlalu tebal kemudian pengunci regulator tidak bisa dikunci, ini dikurangi, karena seal tip ini gampang sekali cara melepasnya. Begini ya, dililitkan begini, lilitkan melingkar. Kalau kemudian ini kita potong, kita pasang masih bocor, ini bisa ditambahi. Jadi tidak ada ukuran yang pasti ya berapa kali lilitan itu ya. Oke, segini dulu, kita coba dulu, kita masukkan ya di sini. Kita coba dulu apakah
masih bocor atau tidak. Oke teman-teman, sudah nggak ada kebocoran ya. Nah, ciri gotrinya ini kalau bekerja dengan baik, ini kalau kita tutup, kita buka, gotri akan bergerak. Oke, kalau sudah begitu, langsung saja teman-teman kita coba ya. Kita masukkan ke sini. Tapi teman-teman ini hanya uji coba ya. Kalau teman-teman mestinya ini dikunci. Ini harus dikunci dengan klem seperti ini. Klem selang ya, ini harus itu teman-teman. Anginnya kenceng banget. Ini teman-teman menyala ya. Oke. Kita matikan. Oke, kemudian yang kedua teman-teman, saya ingin kasih cara ya bagaimana kalau kita mau membersihkan regulator ini supaya ini bisa bekerja dengan baik. Yang kita butuhkan adalah baut seperti ini. Ini baut paku ya, baut paku yang ukurannya segini atau disesuaikan dengan lubang ini, dengan lubang di penutup gotri. Nah, ini kita masukkan begini, lalu kita dengan obeng ya, kita putar begini. Pokoknya dibikin yang press ya, yang sesak, yang ini bisa nyekrup gitu ya. Lubang sebesarnya sekrup itu menyesuaikan lubang ini. Lalu kita dengan bantuan tang ya, kita lepas. Ini seperti ini, mudah sekali. Nah, seperti ini, lalu kita lepas ininya. Kalau susah ya pakai tang, kita pegang tang gini dulu ya. Lalu kita lepas dulu sekrupnya. Oke ya, nah seperti ini. Nah, ini penutup gotri. Lalu kita akan bersihkan gotrinya teman-teman. Bisa menggunakan kain yang bersih atau menggunakan tisu seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini kebetulan masih cukup bersih teman-teman, karena belum lama saya bersihkan ya. Tapi saya ingin praktekkan ini, saya tunjukkan buat bagi teman-teman ya, bahwa membersihkan gotri ini sangat penting sekali dilakukan. Jadi pertama kali ambil tisu atau kain yang bersih ya, gotrinya kita lap, kita masukkan gini, kita lap. Biasanya ini kalau lama nggak dibersihkan teman-teman, ini nanti akan banyak cairan ya, ada cairan, kemudian ada debu-debu, dan tisunya bisa kotor sekali. Tapi karena ini belum lama saya bersihkan ya, masih bersih ini. Oke, setelah gitu jangan lupa dibersihkan juga bagian sini teman-teman, lubang dalamnya ini. Caranya kita bisa menggunakan tisu lagi, digulung ya. Lalu teman-teman bisa gunakan lidi atau pinset. Nah, seperti ini. Dibersihkan gini ya. Ini biar tisunya bisa masuk aja, nggak apa-apa. Nah, ini bisa masuk. Ini masih bersih teman-teman. Biasanya kalau tidak pernah dibersihkan kotor sekali ini. Di dalam ini pipa ini kotor sekali biasanya. Ada cairan, ada karat, ada macam-macam ini. Ada debu. Sehingga nanti akan mengganggu kerja ini, akan mengganjal ini. Oke ya. Udah bersih ini teman-teman. Kemudian yang kedua, ini juga jangan lupa dibersihkan penutupnya ini, dilap dengan tisu, karena penutup ini dengan gotri ini harus posisinya presisi teman-teman, harus rapat begini, presisi. Jadi gotri ini harus rapat begini. Nah, kalau terhalang debu, kotoran, ini tidak bisa menutup dengan rapat, sehingga meskipun ada otomatisnya
biasanya tetap akan bocor. Kemudian teman-teman, kalau ini sudah kita bersihkan ya di dalamnya ya, di bagian dalam ini sudah kita bersihkan dengan tisu, kita sempurnakan pembersihan itu dengan cara disemprotkan dengan gas. Caranya begini teman-teman, ini ya, kita dengan gotri yang masih terlepas, kita pasang. Nah, tadi ada kotorannya keluar ya, ada tisunya, kita tutup, kita lepas, tutup, lepas, sehingga ini kalau ada kotoran-kotoran di sini, ini akan didorong oleh gas sehingga terbuang keluar, entah itu debu, entah itu tadi ada cuilan tisu ya, seperti ini tadi. Ini ada potongan tisu yang tadi saya dorong ya, dia akan keluar terdorong, misalnya begini ya. Nah, ini dia akan terdorong. Oke, sudah cukup teman-teman. Kebetulan ini gasnya hampir habis teman-teman. Kalau gasnya masih banyak, ini dorongan gasnya akan lebih kencang lagi, sehingga ini akan bersih sekali. Oke, setelah begitu kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali. Yang pertama ini gotrinya ya. Gotrinya seperti ini. Sudah bersih, lalu kita masukkan di lubang ini. Nah, masuk di situ. Kemudian jangan lupa penutupnya ini. Penutupnya ini kita pasang ya. Ini, dan jangan lupa diberikan tekanan atau dipukul dikit-dikit biar kenceng ya. Nah, ini begitu dipukul ini rapat teman-teman. Oke, lalu kita coba kembali ya, apakah bekerja otomatisnya dengan baik. Kita pasang. Nah, klep, langsung nutup. Jadi gas yang mau keluar langsung ditutup oleh gotri tadi. Lalu kalau kita tutup begini, gotri akan ke sini, akan ke arah sini. Nih, mungkin teman-teman bisa lebih jelas ya. Nih. Ini cara kerja gotri untuk menutup dan membuka pipa pada regulator, sehingga gasnya kalau terjadi kebocoran misalkan di dalam ini, di dalam selang ya, entah itu selang dimakan tikus, entah apa, itu akan begini. Nah, dia akan menutup, aman itu tadi. Jadi prinsipnya hampir semua regulator itu sebenarnya aman teman-teman. Regulator yang beredar di pasaran, entah yang menggunakan manometer, entah yang biasa, itu sekarang ini menurut pengamatan saya hampir semua sudah menggunakan gotri. Oke, lalu kalau sudah begitu kita coba ya. Yang tadi gotrinya sudah kita bersihkan, kita coba lagi. Ini selang gasnya kita pasang lagi. Jangan lupa dipasang klem teman-teman. Kalau untuk harian ya, kita menggunakan untuk masak, untuk kebutuhan harian, ini tetap harus diklem. Jangan lupa, karena klem ini penting sekali untuk menambah kerapatan di sini ya. Cuman karena ini saya buka, saya tutup untuk praktek, ini belum saya klem dulu teman-teman. Oke, kemudian ini kita coba hidupkan ya. Ini teman-teman udah menyala. Ini menyala ya. Oke. Kemudian teman-teman saya sarankan ya, selain menggunakan seal tip tadi, saya sarankan Anda mempunyai cadangan seal seperti ini. Ini penting sekali teman-teman. Saya fokus membahas hal-hal seperti ini, hal-hal yang sering dihadapi oleh masyarakat kita, sehingga saya sekarang ini tidak begitu tertarik ya, misalkan membahas ada masalah gas DME yang akan menggantikan LPG gitu ya. Saya yakin sebenarnya sepanjang masih menggunakan gas, itu cara kerjanya sama teman-teman. Jadi entah itu nanti kita menggunakan DME atau gas LPG, nanti tetap sama, cara kerja kompor gas ini tetap sama.
Kalaupun kemudian ada upgrade sedikit, saya kira nggak masalah, karena kita itu orang Indonesia sudah sangat kreatif ya, sudah biasa menghadapi hal yang baru. Kita itu sudah sangat kreatif bangsa kita. Saya sarankan sekali lagi Anda punya cadangan seperti ini. Lalu bagaimana kalau untuk kehati-hatian atau kewaspadaan, misalkan kita menggunakan seal yang bagus sekalipun kemudian kita tetap gunakan seal tape, teman-teman, itu nggak masalah. Jadi Anda menggunakan ini seperti ini kemudian didobeli dengan seal tape pun nggak masalah, akan lebih bagus, lebih rapat dan lebih bagus. Bahkan misalkan Anda pengen sekali ini di bagian sini ya, di bagian sini itu kita kasih seal tape juga bagus. Seperti ini dari pabriknya untuk merapatkan ini juga menggunakan seal tape ini. Misalkan di leher ini ya, di leher ini, tapi jangan menggunakan isolasi seperti ini. Kalau isolasi saya tidak menyarankan, teman-teman. Kalau seal tape itu sudah terbukti merapat. Jadi misalkan begini ya, begini, kita di bagian leher ini kita kasih seal tape begini, nggak apa-apa, itu akan lebih baik. Jadi di leher ini kita kasih seal tape gini akan lebih rapat, teman. Di dalamnya kasih seal tape, kemudian di lehernya juga di seal tape, ini bagus. Nah, ini akan lebih rapat banget ini. Ini akan menjadi rapat sekali. Nih. Oke, kiranya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, demikian video tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentu saja banyak kekurangan di sana sini, saya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video yang akan datang. Jangan lupa selalu kunjungi channel ini. Syukur Anda berlangganan sehingga kalau saya upload video baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat untuk Anda dan keluarga. Thank you.